Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahira wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajaran ke-33, Iza wa Quraisyin, itu menyakiti oleh Quraisy bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan menceritakan tentang bagaimana bentuk gangguan-gangguan dan juga hinaan-hinaan yang dilakukan oleh Quraisy terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Talib telah tiada, ketika Rasulullah kehilangan sosok pembela dan pendukung beliau dari dalam. Pertama, ba'da wafati zaujir Rasul, setelah wafat istri Rasul, wa ammihi dan pamannya Rasul, akhazat, jadilah Quraisyun Quraisy tu'zi, itu yang menyakiti, yang Quraisy Rasul akan Rasul. Akhazat ini kita jadikan sebagai fi'il syuru'. Amalannya seperti amalan fi'il muqarabah, merafa'kan isim dan menasabkan khabar, namun khabarnya wajib harus fi'il mudhari', sehingga kita jadikan khabarnya itu tu'zi. Ketika istri Rasul yang tercinta yang selalu setia membela beliau, yaitu Khadijah, dan juga paman beliau yang selalu mendukung dan menyokong perjuangan beliau, kedua orang ini wafat, Quraisy sangat-sangat leluasa dalam menyakiti Rasul, karena beliau sudah tidak ada lagi pembela, dan jumlah muslimin waktu itu juga sedang dalam jumlah yang sedikit. Fakanu, maka adalah mereka orang-orang Quraisy yang suruna alaihi turab, itu menaburkan oleh mereka alaihi, di atasnya Nabi turaba, akan tanah, akan debu, boleh jadi turab. Wa yadau, dan meletakkan oleh mereka ausakhal hayawani, akan kotoran-kotoran binatang alaihi, di atasnya Nabi, fi salatihi, dalam salatnya Nabi. Mereka orang-orang Quraisy berbagai macam bentuk gangguan-gangguan, hinaan-hinaan yang dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya itulah mereka menaburkan debu ke atas Rasulullah, mereka melempar Rasulullah dengan debu. Wa yad'una, dan mereka meletakkan kotoran-kotoran hewan di atas beliau, atas pundak beliau ketika beliau sedang salat. Diceritakan bahwa beliau sedang dalam posisi sujud. Yang melakukannya ialah Uqbah bin Abi Mu'id dengan perintah dari Abu Jahal. Sehingga Uqbah bin Mu'id ini beliau mati dalam perang Badar. Ketika tawanan-tawanan perang Badar ketika Rasulullah memeriksa tawanan-tawanan perang Badar, salah satunya itulah Uqbah bin Abu Mu'id. Ketika itu Rasulullah berkata kepada para sahabat-sahabat yang ikut dalam peperangan Badar, beliau berkata, tahukah kalian wahai sahabatku siapa Uqbah bin Abi Mu'id ini? Apa yang telah dia lakukan kepadaku ketika kita masih berada di periode di Mekah? Mereka bilang tidak. Rasulullah menjelaskan bahwa dia pernah meletakkan kotoran hewan di atas pundakku ketika aku sujud di dalam salatku. Maka salah satu sahabat dengan cepat membunuh Uqbah bin Mu'id ini. Maka Uqbah bin Mu'id ini matinya di dalam perang Badar dan dikuburkan oleh Rasulullah di dalam satu sumur yang sudah tidak ada airnya.
korban-korban dari perang Badar itu dimasukkan ke dalam sumur tersebut, kemudian ditimbun. Wada'alaku dan mencekik oleh mereka bihi dengannya Nabi maratan pada satu kali. Dan ada pernah suatu keadaan, suatu kejadian, orang-orang Quraisy mencekik Nabi. Waqalu dan berkata oleh mereka Quraisy lahu baginya Nabi, antal ladzi, bermula engkau itu allazi turidu yang engkau rencanakan antaja'alakan bahwa engkau jadikan al-alihata akan Tuhan-Tuhan ilahan wahidan akan Tuhan yang satu. Engkau ini ketika mereka mencekik Nabi, maka berkata kepada Nabi, engkaukah yang ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang jumlahnya banyak, engkau ingin menjadikannya satu Tuhan. Fataqaddama, maka datanglah Abu Bakar, wa khallasau dan melepaskan ianya Abu Bakar akannya Nabi minhum dari mereka Quraisy yang mencekik Nabi. Wa qala lahum dan berkata ianya Abu Bakar lahum bagi mereka Quraisy yang mencekik Nabi, ataqtuluna, adakah kalian bunuh rajulan, adakah akan kalian bunuh rajulan akan seorang laki-laki, ayyaqula, karena bahwa berkata ianya laki-laki, Rabbi, bermula Tuhanku, Allahu itu Allah. Apakah kalian ingin membunuh laki-laki tersebut? Maka Abu Bakar pun melepaskan Nabi, kemudian berkata, adakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang berkata bahwa Tuhannya adalah Allah. Di periode Mekah, Rasulullah tidak membalas apapun yang Quraisy lakukan, hinaan-hinaan, olokan-olokan, celaan-celaan ataupun gangguan-gangguan yang Quraisy lakukan. Rasulullah tidak membalasnya, malah beliau menghadapinya dengan hati yang sabar, dengan hati yang lapang. Namun di ketika periode Madinah, di ketika terjadi peperangan, Rasulullah telah lebih tegas dari periode Mekah, karena sikap Rasulullah berubah dikarenakan berubahnya keadaan. Di dalam periode Mekah, mereka cuma menghina, mengolok-olok Nabi, dan juga membuat gangguan-gangguan terhadap Nabi. Mereka belum mempublikasikan peperangan, belum meresmikan peperangan. Tapi ketika dalam peperangan, maka Rasulullah tegas. Dalam perang Badar dengan jumlah pasukan muslim 313 orang dan melawan kafir Quraisy dengan jumlah 1000 orang, dan Rasulullah tegas, termasuk Uqbah bin Abu Muti. Uqbah itu Rasulullah memberikan isyarat kepada sahabat-sahabat beliau untuk membunuh Uqbah bin Muti' tersebut, karena Rasulullah melakukannya dengan pertimbangan, dengan perhitungan, jika para sahabat, para nabi tidak membunuh jika Nabi tidak membunuh provokator tokoh-tokoh Quraisy yang ikut dalam perang, tentu mereka akan membinasakan orang-orang Islam. Jika mereka tidak dibunuh, maka mereka akan membunuh. Maka sikap Rasulullah di dalam dua periode berbeda, dikarenakan mempertimbangkan keselamatan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.